Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagonya modif. Sekarang kita review sesuai permintaan NMAX 155. Banyak banget orang yang pakai NMAX 155 dengan PCX, dengan Aerox. Tapi kita lihat yang punyaku aja ya. Yang punyaku, ini aku review karena udah pakai lebih dari 3 tahun. Jadi review selama pemakaian seperti apa. Terus kemudian perbandingan dengan motor lain seperti apa. Oke, kita lihat ya. Dari depan jelas NMAX pasti idola, baik yang NMAX model lama maupun yang new, yang baru ya. Ini NMAX tahun 2016 CC 155. Oke, teman-teman pasti udah tahu lah, udah familiar banget. Nggak perlu dijelaskan speedonya seperti apa, setir seperti apa. Ya beginilah NMAX. Dia punya badan bongsor, tenaganya dahsyat. Terus buat teman-teman juga recommended banget untuk kalian yang suka touring. Kenapa? Ini sangat rekomendasi. Perbandingan dengan yang lain. Ini dulu ya, ini dulu. NMAX itu posisi dia duduk dengan posisi setir dia sudah proporsional. Baik, untuk postur teman-teman yang terlalu tinggi atau yang kurang tinggi dan lain-lain, posturnya dia pas. Buat teman-teman, oh badanku kecil, badanku terlalu ringan, kurang bagus kalau pakai NMAX. Kata siapa? NMAX itu untuk semua orang itu bisa. Memang kalau untuk yang badannya ringan seperti mungkin ibu-ibu atau mbak-mbak, mungkin dia agak keberatan ketika mau manuver atau mau parkir dan lain-lain. Kekurangannya hanya itu. Overall, keseluruhan saya suka NMAX. Perbandingan yang bisa buat touring, teman-teman yang suka touring, jawabannya touring yang paling indah, yang paling nikmat adalah NMAX. Perbandingannya ya, kita bicara perbandingannya dengan Yamaha yang kecil-kecil jelas, Honda yang kecil-kecil jelas, Vario 125, Vario 150, kebetulan saya udah pakai 125, yang 150 kebetulan saya juga udah pernah pakai, saya juga ada. Kemudian untuk Aerox saya memang belum, PCX saya sudah pernah, R15 saya pernah, Ninja 4 tak saya pernah, kemudian Ninja Kips saya juga pernah. NMAX yang dulu jadi Yamaha Jupiter MX yang dulu diidolakan untuk touring juga semua kalah. Kenapa seperti itu? Posisinya, posisi duduk yang paling kelihatan. Kalau NMAX kita bicara yang paling bergengsi ini adalah NMAX dan PCX. Teman-teman boleh, oh aku suka PCX silahkan, oh aku suka NMAX silahkan. Ini adalah versiku selama aku pakai, selama beberapa tahun pakai juga. NMAX keunggulannya adalah ketika dia di kota-kota, untuk nyelip dia masih lincah. Lebih lincah daripada PCX. Kalau untuk di jalur sempit, untuk zigzag dan lain-lain, dia lebih mantap daripada PCX. Saya nggak ngerti apakah mungkin karena posisi setirnya dia tulangan aja, kayak kelas-kelas Mega Pro, mungkin itu salah satunya kekurangan yang bikin dia kurang mantap kali ya. Tapi saya nggak tahu. Yang jelas satu, untuk zigzag, untuk wirawiri, untuk kota-kota, untuk nyelip-nyelip masih bagus. Saya masih lebih suka NMAX daripada PCX. PCX juga enak, tapi menurut saya masih lebih enak NMAX. Vario dia bagus, enak, lincah, gesit juga. Tapi bagi saya dia kurang mantap ketika jarak jauh. Itu untuk kota ya. Untuk kota NMAX saya lebih suka. Yang kedua baru PCX, yang ketiga baru kelasnya Vario. Kalau Aerox saya mohon maaf, saya belum pernah ngerasain Aerox. Jadi saat ini adalah yang nomor 1 adalah NMAX. Kemudian kedua untuk touring. Untuk touring kita lihat yang antar luar kota aja dulu ya. Yang antar kota dulu. Untuk Surabaya Pasuruan saya pernah pakai 125, Vario 125 yang baru, kemudian PCX, kemudian NMAX.
Kemudian Jupiter MX, kita ambil itu ya. Itu yang menurutku juga bagus, Jupiter MX. Di antara mereka semua, saya lebih suka NMAX dan PCX. Kalau untuk Vario saya kurang suka. Karena apa? Tarikannya mantap, lari speed 100 gaspol. Saya biasa Surabaya Pasuruan 1 minggu 2 kali PP. 1 minggu 2 kali PP. Jadi ketahuan nikmat mana antara Jupiter MX, Vario 125, Vario 150, kemudian NMAX dan PCX. Perbandingannya lebih bagus NMAX yang pertama, yang kedua baru PCX. Oke, setelah itu baru di BBM. Oke, kalau BBM yang paling saya suka adalah PCX. PCX dia agak lebih irit sedikit daripada NMAX. Kalau Vario jelas super iritnya luar biasa, minta ampun pokoknya, saking iritnya. Tetapi kembali dari beberapa item ini dia punya plus minus. Plus yang paling banyak di sini adalah NMAX. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang punya motor apapun boleh, karena ini modifikasi, karena ini hobi, karena ini konsep pria punya selera, mau pakai apapun oke. Tapi untuk versi ini saya lebih suka NMAX. Bukan berarti karena ini punya saya, bukan seperti itu, tapi pas kebetulan saya juga ada beberapa motor yang lain untuk pembanding. Ini sudah saya pakai sekitar 3 tahun. Untuk spare part juga sangat murmer, kecuali ingat ABS. Teman-teman juga harus hati-hati dengan kata-kata ABS. Teman-teman yang suka Vario, kemudian pokoknya suka yang ngebut lah ya, suka ngebut, yang cc-nya besar juga, antara NMAX, PCX, dan Vario 150, Vario 125, speed kenceng, dia ngambil 100 km, speed 100 aja udah dalam waktu beberapa detik dia udah 100. Hati-hati. Mobil sih, sorry. Motormu harus memiliki ABS. Tidak ada toleransi. Kenapa saya bilang begitu? Motor saya ini adalah 2016 ABS. Buat yang teman-teman tahu ABS itu apa, mungkin saya juga nggak tahu ya. Secara teori, saya prakteknya adalah ketika direm, yang punya ABS, dia nggak bisa ngepot. Ketika dia ngerem dadakan, dia hanya mentul ceret, ceret, ceret. Tidak ada yang namanya roda itu sampai ngepot-ngepot. Pasti punya teman-teman lari 100, tiba-tiba depan ada emak-emak minggir, atau bapak-bapak dari masjid tahu-tahu nikung set. Nah, kita harus rem seret. Biasanya kalau dia yang nggak punya ABS, dia pasti banting. Itu yang sangat berbahaya buat teman-teman yang suka lari 100 atau di atas 100. Hati-hati, harus punya ABS. Saya recommended banget buat motor yang ber-ABS. Saya tidak recommended untuk motor besar, cc besar yang tidak memiliki ABS. Ini pengalaman saya sendiri. Jadi yang pertama, yang depan ini milik saya ABS, belakang kan ABS ya. ABS kan depan belakang NMAX ini. Nah, suatu ketika motor ini jatuh. Motor ini jatuh ke kiri sehingga terjadi tekanan di rem sebelah kiri. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba remnya nggak bisa dipakai. Remnya mati. Saya masukin ke dealer Yamaha, tempat servis centernya Yamaha di daerah Surabaya. Ternyata kondisinya ABS-nya rusak yang belakang. Kalau diganti, wah, ini yang wow ya, servis ganti ABS 6 juta sekian. Wow banget. Begitu saya tahu, waduh ampun. Kok bisa ABS kok semahal itu gantinya? Tapi ya sudahlah. Akhirnya saya waktu itu berpikir, wis gak usah ABS-ABS-an. Akhirnya belakang saya sambung, saya buatkan pakai kabelnya NMAX yang non ABS. Sehingga rem depan sekarang ABS, rem belakang non ABS. Efeknya di situ saya baru tahu bahwa NMAX ini
memang harus ABS. Maaf, seluruh motor harus ABS ketika buat teman-teman yang suka ngebut. Saya baru tahu dan itu saya rekomendasikan. Tidak rekomendasi untuk motor-motor cc besar yang atau teman-teman yang cc kilometer kecepatan 100 ke atas yang tidak memiliki ABS, tidak rekomendasi. Salah satunya adalah bukti pertama. Setelah saya ganti non ABS belakang, saya seperti biasa wirawiri dari Surabaya Pasuruan pakai motor ini. Saya lari 100, 110 kalau pagi berangkat sampai sana jam setengah 8. Perjalanan sekitar 1-2 jam. Ketika waktu itu ada orang nyebrang ngawur dengan kecepatan saya 110, ketika saya rem depan dia bagus, rem belakangnya ngepot. Set. Dari situ saya berpikir, oh begitu. Berarti memang betul ABS itu penting. Selama saya punya ini, waktu ABS-nya masih belum rusak, tidak pernah yang namanya ban motor ini ngepot, itu saking nggak pernah ya. Sama sekali nggak pernah. Bahkan nikung ada kerikil nggak ada yang ngepot-ngepot. Seperti itu. Rekomendasinya, setelah ini sudah non ABS yang belakang, jadi ketika saya ngebut, saya rem depan belakang, yang depan nggak ngepot, yang belakang yang depan nggak ngepot, yang belakang yang ngepot. Jadi sekarang kalau saya lari 110, kok tiba-tiba ada kendaraan, depan langsung ngerem, enak remnya, set, tapi belakang dia ngepot. Itu hati-hatinya. Makanya saya berpikir begini, suatu ketika kalau sampai rem depan ABS saya ini rusak, solusinya adalah saya ganti motor yang masih ada ABS-nya. Atau saya harus saya harus ganti ABS-nya 6 juta. Mau nggak mau saya harus ganti ABS-nya. Saya tidak mau menggunakan NMAX yang tidak memiliki ABS. Kenapa? Saya sudah membuktikan sendiri. Buat teman-teman, saya mohon maaf, NMAX, BCX, lain-lain yang belum punya ABS, saya sarankan jangan ngebut di atas 100. Seandainya ngebut di atas 100, tetap jaga hati-hati. Memang yang paling aman adalah lari di bawah 100 saja. Tetapi buat teman-teman yang suka ngebut kayak saya, yang suka touring, larinya di atas 100 dan lain-lain, lebih hati-hati dan lebih safe-nya adalah pasang ABS atau cari motor yang ABS. Oke, gitu sedulur. Saya nggak perlu ngasih tahu keliling seperti apa, nggak perlu. Karena NMAX ini sudah familiar dan kayaknya hampir semua orang yang tahu motor semua tahu NMAX. Oke, seperti ini kondisi motor saya. Ini udah kepake 3 tahun lebih. Dan alhamdulillah istimewa, bagasinya luas, tarikannya mantap. Pokoknya secara keseluruhan motor secara fungsi rekomendasi adalah NMAX. Motor secara fungsi. Oke, sekali lagi, motor secara fungsi yang paling bagus adalah NMAX. Kenapa saya garis bawahi motor yang sesuai fungsi? Karena model. Teman-teman daripada NMAX kalau suka yang klasikan lebih baik Benelli Seta, Vespa dan lain-lain. Tapi kalau secara fungsi, perbandingannya antara NMAX, BCX, kemudian Aerox dan lain-lain, saya akan lebih pilih NMAX. Oh maaf, kalau Aerox saya nggak masuk ke garis ya, karena saya belum pernah pakai Aerox. Yang sudah pernah adalah NMAX, BCX, Vario 125, Vario 150. Itu adalah jagoan-jagoan teratas yang saya suka, yang saya tahu. Tetapi yang paling recommended adalah NMAX. Setelah NMAX baru BCX. Kalau saya seperti itu. Oke, gitu sedulur, matur suwun. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.